Jaksa Agung menyatakan bahwa hati nurani tidak ada di dalam hukum. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih kepada rekan-rekan kita, Bapak Rizka, Bapak Boni, dan Bapak Edi. Tentunya yang terhormat juga Bapak Kajari. Kebetulan kita kumpul di sini. Bagaimana pendapat Pak Boni atau Pak Riz tentang peran sertanya ya sinergitas kejaksaannya dengan masyarakat di luar penegakan hukum? Jadi kejaksaan itu kan memang selaku aparat penegak hukum. Di undang-undang kejaksaan itu tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tapi juga Pak Jaksa Agung selalu bilang bahwa kita harus hadir di masyarakat. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat, gitu kan? Makanya ada tulisan juga Pak Jaksa Agung menyatakan bahwa hati nurani tidak ada di dalam hukum. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Itulah bagaimana kejaksaan itu bisa hadir di dalam masyarakat. Jadi kejaksaan itu bukan sosok yang menakutkan. Jadi kalau orang bilang itu kapan misalnya tahu hukum itu ketika berhadapan dengan jaksa, ketika dipanggil oleh jaksa tahu hukum itu. Tapi sebetulnya jaksa itu bukan sosok, kejaksaan itu bukan sosok-sosok yang harus ditakuti, tapi memang di satu sisi memang kita bisa hadir membantu teman-teman semuanya. Baik untuk dengan berbagai macam persoalannya, kita juga bisa membantu memberikan solusi ketika memang kita bisa berkontribusi. Itu Pak Wan. Mungkin dari sisi humanisnya. Nah, sisi humanisnya, gitu kan. Apalagi sekarang juga ada yang namanya restoratif justice, jadi pemulihan keadilan, mengembalikan keadaan yang semula. Itu juga memang, itulah bagaimana rasa keadilan ini bisa muncul. Itu yang memang tidak ada di dalam hukum. Bagaimana kita merasakannya, gitu kan. Makanya ukuran keadilan itu kan ada rasa keadilan dan keadilan. Karena rasa keadilan itu diukurnya oleh rasa, gitu kan. Belum tentu seseorang itu melihat bahwa oh ini kadang-kadang kan ada bahasanya, oh ini mah adil, oh ini mah adil, gitu kan. Karena itu rasa keadilan. Makanya di hati kita ini bagaimana kita bisa mengukur rasa keadilan terhadap sebuah keadaan. Nah itulah yang memang kita harus bangun. Pengen Banjarnya jadi seperti apa sih Pak? Banjar ini kan Pak sebenarnya unik Pak, karena yang saya rasakan sejak kecil itu memang dinamis Pak. Dan sebetulnya potensi-potensi yang Bapak sampaikan itu banyak sekali yang sudah ditemukan. Nah ini belum tergali dan salah satu ikon Banjar itu sebetulnya dari seni dari dulu sudah ada sejak masih bergabung dengan Ciamis juga sudah ada. Mungkin Abonis lebih tahu. Gimana tuh Pak Boni tentang Banjar dulu, kemudian sekarang dan harapannya akan datang gitu Pak. Kalau dulu itu memang Banjar ini kan majemuk ya, kulturnya itu lebih para inohong-inohong itu masuk ke Banjar. Jadi mereka itu membawa sesuatu ya yang tidak ada di Banjar terus berkembang gitu ya. Dan terbukti secara sejarah juga Belanda juga bikin stasiun besar kan di Banjar. Kalau secara ekonomi dan kultur tidak menjanjikan atau istilahnya berdasarkan analisis tidak ini gitu kan, tidak signifikan gitu ya untuk perkembangan sebuah titik kota. Jadi kultur itu sudah berkembang dari dulu, tinggal ada stimulus sebetulnya. Karena secara gen itu sudah alamiah, alamiah. Tinggal butuh motornya seperti ini gitu kan. Media ini ruang-ruang seperti ini butuh support gitu, karena satu di luar itu mereka itu bukan butuh apa-apa, satu aja sebetulnya pengakuan ya. Kenapa? Karena Banjar itu sebetulnya secara karakter potensial sebetulnya. Jadi butuh tokoh-tokoh
yang membakar spiritnya. Spirit, Itu oh, aja sebetulnya. Spirit. Untuk langkah awal itu sebetulnya. Nanti akan ada sebuah seleksi alam, kemudian gradasi Ya. potensi, nanti akan berpisah gitu antara minyak, air. Iya, iya. Itu nanti kelihatan kalau waktu Bapak Dr. Herman waktu itu masih ini ya, kulturnya. Setelah ibu kan perempuan ya, perempuan jadi agak beda ya, keibuannya gitu, lebih keibuan gitu. Kalau Dr. Herman itu pada waktu itu masih dia spiritnya tinggi, kemudian menjemput bola gitu, semua diakui gitu dia. Iya. Kalau dulu kan Banjar itu katanya infonya bahwa kota yang tidak tidur. Katanya Betul gitu ya, kan. 24 jam 24 jam. Karena secara ini kultur itu transportasi ya. Itu kan dulu itu ada kereta, kemudian ada bis, Iya. kemudian ada wahon dan banyak lah gitu ya. Nah itu menjadi titik temu di sini di Banjar itu, seperti Surabaya Banjar, Bengkulu Banjar, Sumatera Banjar itu Dari sini. di Banjar berangkatnya dari Banjar. Bagaimanapun juga kan sebuah daerah berkembang, Pangandaran berkembang. Betul. Kemudian jalur trayek transportasi juga pada akhirnya kan berkembang, terbentuk kan, Iya. bergeser. Sehingga kalau dulu Banjar itu menjadi hub ya, Ya, gitu kan, ya. jadi tempat terakhir Sentral, transit. ya, transit. Kemudian sekarang ini hanya sekedar Lintas. lintasan. Jadi trans Nah, ya. ya trans ya. Tapi pada akhirnya bagaimana kita bisa mensiasati, kan bagaimanapun juga kita kan harus berubah ya. Betul. Berubah mengikuti perkembangan zaman. Iya. Mengikuti sebuah perubahan yang memang pada akhirnya harus berubah. Iya. Jadi menyesuaikan pada akhirnya. Nah, tinggal bagaimana kan sekarang mensiasati kota Banjar ini yang potensinya luar biasa. Iya. Potensinya ada, berada di sebuah lokasi lintasan, kota transit. Nah, ya itulah yang memang saya pikir itu kan harus menciptakan ya Pak ya. Iya, Kita kan menciptakan berbagai Betul. macam Harus ada magnetnya. Magnet. Jadikanlah memang Iya. Banjar Sesuatu ini yang beda gitu. sesuatu yang beda Iya. dan menjadi kota tujuan. Betul. Jadikanlah Banjar ini menjadi madu. Betul. Madu, sehingga semut itu pada datang. Iya, Atau iya. menjadi magnet itu datang. Terus. Jadi ketika kita mau bersaing dengan Pangandaran, ya kan? Pangandaran itu kan memang sudah punya sumber daya alam yang luar biasa. Betul. Kita sulit bersaing Pak dengan itu, tapi ketika Ya. kita menciptakan Sesuatu yang beda, yang betul. berbeda Misal- dengan berbagai macam kegiatan. Iya. Nah kalau Pak Moho ya kan, kalau Pak Wan sendiri gimana Pak Wan? Kalau misalnya melihat nih fenomena itu kan keinginan, kemudian harapan Banjar dulu, sekarang dan akan datang gitu. Iya betul. Ya, tadi kan sudah dibicarakan bahwasanya dulu itu kita sebagai orang Banjar gitu ya Pak. Orang Banjar. Di setiap sudut itu kita rame. Rame, gitu. iya. Nah, Rame. setelah kesini memang setelah infrastruktur kesininya hebat, tapi kayaknya kota yang tidak matinya itu kok jadi hilang gitu. Yang saya rasakan memang Pak di Banjar itu kultur masyarakatnya sebenarnya sangat welcome. Ya. Jadi mereka itu, kami ini memang sepertinya siapapun kita terima, dan itu menjadi salah satu modal sebenarnya Pak ya, Iya. untuk kita kalau misalnya ada tamu yang datang dan lain-lain. Iya. Banjar itu senang. Ya, banyak. Dan kita terbiasa untuk menerima itu. Iya. Nah, untuk dari kacamata kami yang memang beraktivitas di kesenian, budaya, olahraga dan lain-lain sejak dulu, memang sebetulnya tidak ada kendala yang berarti Pak untuk kegiatan-kegiatan itu. Namun kendala-kendala maksudnya seperti saya kemarin Bapak yang menyelenggarakan kegiatan itu kok sepertinya mudah. Kalau misalnya sudah ada orang yang memberikan spirit dukungan. ya. Beberapa Siapa? Pak Kajar ini luar biasa. Kemarin beberapa kali Pak Edi lah ya tahu juga di PAMI bagaimana sebetulnya
mudah membuat sesuatu. Iya. Dan saya rasakan juga itu orang Banjar itu senang untuk hal seperti itu saja, Iya. tidak perlu dibayar, contoh lah, ya, Pak. Iya, iya. Dengan mereka membuat kegiatan Pengakuan itu kemudian bisa menghibur orang, Iya. juga itu menjadi salah satu kebahagiaan buat Iya. Nah, hanya saja untuk orang-orang yang siap berkorban, Pak, di luar aktivitas kerja yang memang tupoksinya itu Iya. tidak banyak, Pak. Selain itu, jadi perangsang-perangsang itu yang dibutuhkan, dan eksklusivitasnya harus dihilangkan. Nah, contoh lah, misalnya kalau misalnya pejabat itu kan, punten Mbak, saya juga kalau ngobrolin itu terlalu apa ya namanya, saya nggak enak juga. Ketika Bapak turun itu kan sudah melepaskan apa namanya ya, baju lah, kalau hanya untuk apa namanya, memberikan motivasi ke rekan-rekan seniman, rekan-rekan apa ya, penggiat olahraga dan lain-lain, sehingga kita penerimaannya juga enak lah gitu. Iya. Di sini. Kalau selama ini Pak, jadi kalau kita kan untuk perlu mengevaluasi sebuah kegiatan yang sudah kita lakukan. Betul. Nah, selama ini kalaupun memang untuk mengadakan sebuah event atau kegiatan di Banjar itu susahnya apa sih Pak? Susahnya nih. Apakah kendalanya, misalnya problemnya apa? Keamanan ya, perizinan biasanya. Perizinan. Perizinan biasanya. Perizinan pertama bukan sulit ya Pak, Iya. tapi tidak semua penggiat juga paham bagaimana prosedur untuk Iya. Berarti memang satu sisi kan butuh sosialisasi, butuh ruang, butuh diberikan kemudahan untuk berekspresi gitu kan. Nah, di satu sisi, nah berarti sebetulnya ketika memang diberikan ruang, diberikan kesempatan, masyarakat itu dengan senang hati ya, para pelaku seni, pelaku olahraga, penggiat sosial budaya juga mereka dengan sendirinya memang mereka bisa. Dengan sendirinya. Berarti harapannya, berarti kan ada kemudahan perizinan dan diberikan ruang untuk itu. Betul. Berikan ruang itu. Nah, ya seperti kemarin nih yang dia ngadain apa? Tenis meja itu kan? Iya. Kesannya apa tuh Pak? Kesan yang kami rasakan nih, karena ini kita biasanya kegiatan-kegiatan itu skala kecil Pak. Iya. Dan kita punya keberanian untuk menyelenggarakan kegiatan yang skupnya Priangan Timur plus Jawa Tengah. Iya. Ya, sampai Jogja datang, sampai Surabaya datang. Jakarta juga ada, Pak. Hah? Jakarta juga ada. Kita belum pernah punya apa namanya keberanian untuk melaksanakan ini, dan kemarin itu kita punya keberanian karena kita merasa ada sosok di balik itu yang support, yang mensupport. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa gitu. Tidak sesulit yang dibayangkan kan Pak ya. Bisa bayangkan kan gitu kan. Dan bayangan-bayangan yang dulu sepertinya sulit kok enggak. Jadi gitu. saya sampaikan tadi kok mudah ya. Sebenarnya mudah, dari sampaikan saya di awal itu sebenarnya mudah Pak. Cuman yang menjadi sulitnya itu tadi tidak ada apa ya, elemen yang memberikan support. Ya mudah-mudahan aja Pak ke depan itu kan dengan kita mulai gitu kan menjadi trigger gitu kan untuk membuka apa kekakuan selama ini ya, mungkin juga karena pandemi gitu kan, salah satunya itu ya Pak. Jadi karena kita juga kan melihat bahwa para pelaku seni, pelaku usaha semua terdampak, pelaku kegiatan-kegiatannya juga terdampak, tapi mudah-mudahan dengan sejalannya waktu ini bisa bergeser pandangannya, bergeser juga mindsetnya gitu kan. Ke depan ini kan juga akan memudahkan masyarakat untuk, karena ketika mudah untuk orang berusaha, mudah untuk orang berinvestasi, tentu akan multiplier effect di situ. Efeknya akan banyak nih Pak gitu kan. Misalnya orang datang berkunjung ke Banjar, ketika datang berkunjung ke Jawa, karena Banjar menjadi kota tujuan, mau tidak mau mereka kan butuh tempat tidur, tempat tinggal, mereka harus nginap lah di hotel. Ketika nginap di hotel, mereka juga butuh makan, gitu kan. Ketika butuh makan juga mereka pasti butuh cindera mata, kalaupun emang itu, atau beli makanan-makanan, sehingga ada uang yang berputar di kita, gitu. Itulah yang memang diharapkan Banjar ini ke depan, apalagi sekarang PAD Banjar ini kan sedikit sekali, hanya 100
128 miliar kemarin pendapatan asli daerah itu. Nah, bagaimana mendongkrak dari berbagai sisi, menggerakkan perekonomian dari ekonomi kerakyatan ini kan bisa semakin bergerak gitu kan. Nah, ketika ada event, ada kegiatan, para pedagang bisa tersenyum, ibaratnya mah tukang cilok tersenyum Pak gitu kan, tukang baju tersenyum, tukang sendal jepit tersenyum, tukang gorengan tersenyum. Nah, pada saatnya juga ketika pemerintah memungut retribusi terkait penjualannya, pajak parkirnya atau pajak lain-lainnya, masyarakat saya yakin juga tersenyum karena masyarakat juga mempunyai mendapatkan income yang lebih dengan kegiatan-kegiatan itu. Inilah yang memang ke depan mungkin harus kalender event itu dibuat sedemikian rupa, dikemas dengan cara yang menarik kan gitu kan Pak gitu kan. Katakanlah kita punya 20 cabang olahraga saja. Dari 20 cabang olahraga ini satu event, satu cabang, satu bulan, satu kali ngadain kegiatan. Setahun sudah 20 kali. Belum festival musiknya, gitu kan? Nah, kalau festival musik kemarin gimana kendalanya? Bagus, sangat antusias sekali gitu masyarakat karena satu butuh hiburan kan selama udah 2 tahun juga rest agak gitu ya. Vakum ya. Jadi emosinya kelihatan Ya, tidak kangen gitu kan. Dari pagi nunggu sampai sore gitu ya. Iya. Dia antusias. Ya. Ibu-ibu, perempuan gitu kan. Dan segala macamnya dia bertahan. Gitu. Jadi itu salah satu kerinduan mungkin ya. Kerinduan yang memang harus dibangun lebih banyak lagi titik-titiknya itu. Ya itu butuh sosok seperti Bapak sebetulnya. Kenapa? Karena Banjar itu tidak pede orangnya. Tidak pede ya. Ketika berhadapan dengan persoalan padahal mampu sebetulnya kan. Kalau kita pernah gitu ya. Kalau kita makan, kita orang sini gitu. Masa kita berbuat sesuatu yang edukasi yang baik itu masa disalahkan gitu ya. Kita selalu mencoba sampai diberhentikan gitu, tapi pernah dibubarkan pernah. Tapi kita ada hikmah dari sana gitu kan. Wah, kamu nih kandanya gini-gini. Iya. Jadi kecurigaan itu akhirnya dibuka. Jadi transparan gitu ya. Kita ada yang ngasih sound kan biasanya Banjar begitu ya. Disangkanya kita dapat sesuatu gitu kan. Padahal kita hanya sebagai perekat dari sebuah komunitas karena setiap event kita itu dalam panggung itu ada underground, ada blues ya. Jadi kita tahu kan simpul-simpul mereka itu kalau ada apa-apa di luar kegiatan itu kita tinggal nelpon sebetulnya. Itu aja sebetulnya. Ini berarti seperti pemetaan juga ya, memetakan gitu kan. Saya suka ketika ada pengamanan yang Pak, kalau Bapak bikin acara seperti ini mahal. Lihat tuh simpul-simpulnya. Ini masukan input gitu ya. Ini yang rese, ini yang mabuk, ini. Tapi kan semua harus diketahui secara faktual valid gitu ya. Betul. Memberikan kontribusi sebetulnya. Akhirnya, oh iya kamu ini benar. Benar sekali katanya gitu. Kadang-kadang kita waktu tahun baru gitu ya. Itu penonton itu hampir 10.000. Iya. Ada yang mabuk tapi aman gitu kan. Bahkan ada orang bule ya masuk ke sana. Gitu kan. Jadi sebetulnya ya kita di lapangan itu ada was-was, tapi ketika persoalan ini bisa dikomunikasikan, clear sebetulnya. Bukan persoalan ini, bukan. Jadi kita ngebangun sebuah emosional sebetulnya. Apalagi Bapak di sini sebagai simpul ya, itu mendorong kepada anak muda, wah PD-nya pasti tinggi ya. Tinggi. Jadi kalau jalannya bisa tegak gitu kan ya. Karena ada kekuatan. Butuh itu sebetulnya pengakuan dan sebuah kekuatan. Betul. Pengakuan sebetulnya. Jadi Pak Wawan juga kalau diakui gitu kan. Gitu kan. Bahwa diakui kalau Pak Wawan masih gagah gitu kan. Jadi efeknya ke explore
ekspor. Iya ke ekspor kan. Ke ekspor. Jadi ketika pede gitu kan, pada akhirnya kan jalan juga. Wah, gitu jalan juga bisa semakin gagah kawan gitu kan. Nah, berarti pengakuan. Tidak kawan. butuh gitu ya. Itu sih kan pengakuan gitu kan diakui. Dari pertemuan kita ini ada hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil, dan juga mungkin nanti bisa kita berikan informasi hal ini kepada sosok-sosok pimpinan yang lain. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.